suatu hari, perusahaan besar PT Saranjana mengadakan meeting dengan karyawan-karyawannya. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Silakan duduk. Pagi ini kita akan membahas proyek besar bagi perusahaan kita. Baiklah, kita lanjutkan. Proyek kita kali ini adalah pengawasan ekspor dan impor. Proyek ini memiliki keuntungan yang besar bagi perusahaan kita. Untuk itu kerjasama kita semua sangat diharapkan. Mengerti? Mengerti Pak. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Setelah selesai meeting, semua karyawan diperbolehkan istirahat untuk makan siang. Namun, Ernita dan Cindy pun tetap ada di ruangan meeting untuk merencanakan sesuatu. Kamu dengar nggak apa yang dibicarain Sakti tadi? Dengar, emang kenapa? Aku punya ide cemerlang, kamu mau tahu nggak? Ide apaan tuh? Kita bisa aja menggalakkan laporannya. Kamu mau tahu nggak caranya? Atau kamu mau ikut? Oh, boleh tuh aku ikut, tapi gimana caranya? Itu mah gampang, nanti aku buat laporannya besok. Oke. Setelah proyek berjalan dengan lancar, Pak Direktur pun memanggil sekretarisnya untuk datang ke ruangannya. Permisi Pak, Bapak manggil saya. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Saya ingin kamu membawa laporan keuangan. Jika sudah, simpan di meja saya. Itu saja, silakan keluar. Setelah itu, sekretaris pun keluar dari ruang direktur dan segera pergi ke ruangan manajer keuangan untuk mengurus laporan keuangan. Permisi, saya minta kamu membuat laporan keuangan sekarang dulu. Esok hari pun tiba, sekretaris pun segera menagih laporan keuangan tersebut kepada manajer keuangan. Permisi, apakah laporannya sudah selesai? Ya, ini laporannya sudah selesai. Saya tunggu ya. Setelah sekretaris pergi dari ruang manajer keuangan, tiba-tiba Cindy pun datang menjumpai Ernita. Gimana hasilnya? Aman? Namun, Halim pun mendengar obrolan Cindy dan Ernita. Tanpa pikir panjang, Halim pun segera merekam kejadian itu diam-diam. Sementara itu, Siren pun segera datang ke ruangan direktur untuk menyimpan laporan itu di meja Pak Direktur. Beberapa saat kemudian, Pak Direktur pun melihat hasil laporan keuangan tersebut. Lalu, Pak Direktur pun memanggil sekretaris dan staf lainnya untuk datang ke ruangannya dengan nada amarahnya. Semuanya, segera ke ruangan saya. Baik Pak. Baik, Pak. Baik Pak. Baik Pak. Beberapa menit kemudian, sekretaris dan staf lainnya pun datang ke dalam ruangan Pak Direktur. Ya, Bapak mau melamar kami. Saya kecewa sama kamu, Siren. Saya pikir kamu selama ini bekerja dengan jujur. Tapi saya salah apa Pak? Lihat, ini hasil kerja kamu. Sudah membuat saya rugi besar. Tapi saya sudah melakukannya dengan baik Pak. Jangan saya Pak. Mulai saat ini kamu saya pecat. Jangan dulu Pak. Lihat ini ada bukti bahwa Cindy tidak Pak salah. Direktur pun segera melihat rekaman dari aksi Cindy dan Ernita. Jadi kalian dalam semua permasalahan ini. Mulai saat ini kalian saya pecat. Dan satu lagi, saya akan melapor kalian kepada pihak berwajib. Maaf Pak. Silakan kalian semua keluar dari ruangan saya. 2 bulan kemudian, direktur perusahaan merekrut karyawan dan manajer keuangan. Beberapa saat kemudian, datanglah 2 orang yaitu Fanya dan Adit untuk mendatangi perusahaan PT Saranjana dengan membawakan CV-nya masing-masing. Pak, sedang apa di sini? Saya lagi nunggu dipanggil Pak Direktur. Oh, direktur ajuan. Iya. Kebetulan saya juga melamar menjadi manajer keuangan di sini. Oh, semoga diterima ya. Tidak lama kemudian, mereka dipanggil oleh direktur dan diwawancarai. Assalamualaikum Pak. Ini lamaran kerja saya. Silakan cek dulu.
Itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, silakan dulu. Silakan, Pak. Setelah diwawancarai oleh direktur perusahaan PT Saranjana, mereka pun keterima kerja di sana. Adit sebagai manajer keuangan, sedangkan Fanya menjadi karyawan. Keesokan harinya, mereka bertemu di perusahaan itu. Lalu mereka berbincang-bincang. Aku keterima nih di perusahaan ini. Oh, aku juga sama. Oh iya, selamat buat kamu juga. Terima kasih ya. Ya, Dadah. Setelah ada keberadaan mereka, perusahaan PT Saranjana pun semakin hari semakin baik karena anggota baru yang direkrut itu jujur dalam bekerja. Akhirnya perusahaan pun dapat berjalan dengan baik lagi dan sekretaris pun tidak jadi dipecat, sehingga tikus-tikus perusahaan pun hanya bisa pasrah dan menyesal karena sudah membuat kesalahan tersebut. Kesimpulan dari video ini yaitu, janganlah kalian suka berbohong, karena suatu saat kebenaran yang nyata akan terungkap. Dan jangan suka memvonis seseorang selagi kita belum punyai bukti yang jelas.